Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Matchday kedua Piala Dunia hari ini akhirnya telah berakhir, ditutup oleh laga antara Kolombia menghadapi Republik Demokratik Kongo. Dan tentu di matchday 2 ini kita melihat bagaimana 9 wakil dari AFC atau dari Asia yang memang di matchday kedua banyak mengalami hasil yang negatif. Hanya dua negara saja yang mengalami hasil yang positif, yaitu ada Iran yang berhasil menahan imbang Belgia, dan tentu sang raja Asia atau King of Asia ya, Jepang, yang meraih 3 poin setelah menumbangkan wakil asal Afrika yaitu Tunisia dengan skor 4-0. Kita coba bahas satu-satu ya. Di matchday kedua ini tentu diawali dari pertandingan wakil dari Asia, itu ada Qatar menghadapi tuan rumah Kanada, di mana Qatar harus babak belur ya, mengakui keunggulan tim tuan rumah Kanada dengan skor 6-0 tanpa balas. Memang di pertandingan tersebut permainan Qatar tentu sangat-sangat ya tidak enak lah, tidak enak ditonton, benar-benar kalah dari segala aspek apapun ya. Bahkan para pemain Qatar ini justru seperti main tarkam ya, mereka benar-benar bermain sangat kasar sekali sehingga 2 kartu merah harus diterima oleh Qatar gitu. Bahkan ada salah satu pemain Qatar yang mencederai pemain Kanada sehingga mengakibatkan cedera patah tulang tibia dan juga fibula gitu. Itu benar-benar sangat merugikan sekali. Yang memang ya sebetulnya juga ketika di laga perdana menghadapi Swiss, Qatar bisa meraih poin 1 pun itu juga karena keberuntungan sih sebenarnya ya. Swiss yang mendominasi jalannya pertandingan di laga tersebut, tentu mereka kurang keberuntungan juga, lini depan mereka yang ya notabene saat itu lagi tumpul gitu. Nah, bahkan terlihat di laga kedua Qatar menghadapi Kanada, tentu justru memang kualitas Qatar ya hanya segitu-gitunya gitu. Beda ketika di Asia yang memang dalam tanda kutip mereka selalu dibantu oleh perangkat pertandingan dan lain sebagainya gitu. Dan kalau melihat dari klasmen, tentu Qatar walaupun mungkin masih ada peluang ya, ketika di laga terakhir nanti menghadapi Bosnia, mereka bisa saja meraih 3 poin, tetapi itu sangat berat ya untuk bisa bersaing di posisi peringkat 3 terbaik ya. Kita nantikan bagaimana kualitas Qatar di laga terakhir menghadapi wakil asal Eropa, Bosnia. Lalu kemudian ada Korea Selatan ya. Korea Selatan harus mengakui keunggulan tim tuan rumah juga, yaitu Meksiko dengan skor tipis 1-0. Sebetulnya jika melihat pertandingan ini sebetulnya pertandingan yang sangat seru dan layak berhasil imbang ya sebetulnya. Tetapi sayang sekali penjaga gawang Korea Selatan dan juga pemain bertahan dari Korea Selatan kurang koordinasi sehingga terjadinya miskomunikasi yang memang kesalahan tersebut mampu dimanfaatkan oleh para pemain tuan rumah Meksiko. Tetapi sangat salut sekali bagi Korea Selatan yang dikenal dengan daya juangnya yang tidak kenal lelah, tetapi mereka harus mengakui keunggulan tuan rumah. Dan di klasmen tentu Korea Selatan masih punya peluang untuk bisa lolos ke fase gugur ya, karena mereka saat ini masih berada di peringkat kedua ya. Lalu kemudian ada Australia. Australia juga harus mengakui keunggulan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 2-0. Taktik dari Tony Popovich dengan strategi bertahannya atau strategi counter attack-nya memang sangat-sangat tidak berjalan ketika menghadapi tuan rumah Amerika Serikat ya, karena Amerika Serikat sudah lebih siap untuk menghadapi taktiknya dari Australia gitu ya. Sehingga para pemain Australia benar-benar kesulitan, tentu di bawah tekanan para pendukung dari tim tuan rumah juga gitu. Tetapi melihat dari klasmen, tentu Australia masih sangat berpeluang untuk bisa lolos ke fase gugur, di mana di pertandingan terakhir nanti Australia akan menghadapi tim asal Amerika Latin yaitu Paraguay. Lalu setelah dari Australia tentu ada Iran yang berhasil menahan imbang ya
salah satu tim kuat Eropa yaitu Belgia ya. Ya kita tahu bahwa memang di Piala Dunia ini Iran ya secara mental, fisik mereka itu benar-benar sangat struggle sekali, sangat terganggu ya karena memang aturan dari tuan rumah bahwa ya Iran itu hanya boleh masuk ke wilayah Amerika ketika bermain saja gitu. Selepas dari itu mereka harus segera meninggalkan wilayah Amerika. Tentu dengan aturan itu bahkan sebelum digelarnya Piala Dunia pun ya mental mereka sebetulnya sudah terganggu gitu. Mental para pemain dan sebagainya. Jadi ya dengan hasil imbang dari dua laga ini tentu itu pun juga lebih dari cukup untuk tim sekelas Iran yang secara persiapan mereka berbeda dari tim-tim lainnya gitu ya. Dan di pertandingan terakhir mereka akan menghadapi salah satu tim kuat dari Afrika yaitu Mesir gitu. Ini pertandingan yang cukup seru juga menurut saya, secara kekuatan cukup berimbang ya. Lalu kemudian ada King Asia yaitu Jepang, berhasil menang mudah atas Tunisia dengan skor 4-0. Ini benar-benar enak sekali dilihat permainan dari Jepang, bermain dengan cepat ya. Seperti biasa mereka bergerak dengan cepat tanpa lama-lama menguasai bola. Itulah tipikal ciri khas permainan Jepang. Dan tentu secara peluang mereka sangat-sangat terbuka untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Dan tantangan terakhir Jepang nanti akan menghadapi Swedia ya. Tentu secara kekuatan Jepang lebih diunggulkan ya, tetapi secara di atas lapangan kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tetapi tentu Hajime Moriyasu pasti punya solusi untuk bisa mengatasi lawannya. Lalu kemudian ada Irak ya, di mana Irak ini ya kalau Irak sih sebetulnya mereka cukup beruntung ya. Ini adalah pengalaman bagi mereka lolos ke Piala Dunia 2026, tergabung di grup yang benar-benar sangat berat bagi mereka. Ketika di laga perdana saya acungi jempol ya, apresiasi bagi Irak menghadapi Norwegia gitu yang notabene diisi oleh para pemain yang bermain di liga top-top Eropa, dan Irak bisa memberikan perlawanan dan berani bermain terbuka walaupun harus kalah dengan skor 4-1. Dan di pertandingan kedua atau di matchday kedua mereka harus bertemu dengan salah satu tim kuat bahkan favorit juara yaitu Prancis, yang memang mereka menyerah dengan skor 3-0. Dan secara permainan tentu ya sekali lagi ini pengalaman bagi para pemain timnas Irak bisa bertemu atau bermain dengan pemain-pemain top sekaliber Mbappe, Olise, Dembele, Doe dan lain sebagainya. Itu sangat ya pengalaman yang berarti lah bagi Irak. Irak terakhir akan menghadapi Senegal dan memang peluangnya sangat tipis sekali untuk bisa lolos ke fase gugur. Lalu kemudian ada Yordania. Sebetulnya Yordan di matchday kedua menghadapi Aljazair ini setidaknya bisa meraih 1 poin ya, tetapi akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Aljazair dengan skor tipis 2-1. Yang memang di laga selanjutnya Yordania berat sekali untuk bisa meraih poin. Mereka harus menghadapi tim juara bertahan Argentina ya, dan untuk bisa lolos ke fase gugur pun juga melalui peringkat 3 terbaik itu sangat sulit. Tetapi sekali lagi bagi Yordania ini pengalaman bagi mereka, dan ya sebetulnya mereka datang ke Piala Dunia juga bisa dibilang tidak benar-benar full tim ya, karena penyerang mereka yang bernama, kalau teman-teman ingat ya, ketika di Piala Asia Qatar waktu itu ada striker mereka bernama Yazan Al-Naimat. Itu benar-benar striker ajaib, keren sih, tapi sayang sekali dia tidak bisa ikut di Piala Dunia 2026 kali ini karena cedera yang cukup parah, sehingga ya sisi penyerangan dari Yordania sedikit agak kurang. Bahkan ketika menghadapi Austria pun kalah 3-1 waktu itu. Cukup keren permainan dari Yordania ini, benar-benar bisa memberikan perlawanan bagi tim sekelas Eropa yaitu Austria ya. Dan yang terakhir tentu tadi malam Uzbekistan harus dibantai oleh tim salah satu favorit juara juga yaitu Portugal dengan skor 5-0 ya. Secara kedalaman skuad, secara pengalaman pemain tentu ini benar-benar cukup timpang sekali ya. Bagaimana ya Portugal, lini tengah mereka benar-benar sangat mewah, dan ya tidak kaget jika memang Uzbekistan ini kalah dengan skor yang cukup banyak.
Dan di pertandingan terakhir Uzbekistan ini akan menghadapi Republik Demokratik Kongo. Ya, bagi Uzbekistan tentu untuk lolos ke fase selanjutnya atau fase gugur lewat jalur peringkat 3 terbaik, sebetulnya peluangnya masih cukup terbuka jika bisa memenangkan pertandingan menghadapi Kongo di laga terakhir, tetapi itu kan pasti nanti bersaing dengan grup lainnya juga gitu ya. Jadi sekali lagi itu 9 wakil dari Asia di matchday kedua, mayoritas mereka mengalami kekalahan dan hanya Iran yang bermain imbang dan Jepang yang berhasil memenangkan pertandingan. Semoga di matchday terakhir, matchday ketiga, wakil-wakil dari Asia ini bisa membanggakan Asia, terutama wakil-wakil dari Jazirah Arab nih, terutama Qatar ya. Jangan sampai Qatar ini jadi aib bagi AFC lah. Mereka sudah bermain di pertandingan menghadapi Kanada kemarin cukup kasar. Ya, jangan sampai status juara bertahan mereka sebagai juara Asia tercoreng gitu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.